Daftar heboh kasus kriminal di Bogor 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bertemu bersama Maryam. Pada episode kali ini saya akan sedikit bercerita tentang kasus kriminal, khususnya tentang pembunuhan di Bogor. Lebih khususnya lagi adalah beberapa kasus pembunuhan di Bogor yang ramai pada tahun 2020 ini. Seperti itu. Nah, kita langsung mulai saja ya. Untuk kasus yang pertama adalah kasus yang sampai saat ini masih heboh, yaitu kasus pembunuhan terhadap Atikotul Mahya, 28 tahun, atau biasa disebut Bunda Maya. Awalnya Bunda Maya ini dilaporkan hilang pada hari Minggu sebelumnya. Lalu sekitar 2 hari kemudian, tepatnya pada Selasa 3 November 2020, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Bunda Maya ditemukan telah meninggal dunia tanpa busana. Artinya hanya memakai celana dalam ya maksudnya, di dalam sumur. Penemuan ini pertama kali ditemukan oleh salah satu petugas ledeng yang dipanggil oleh pihak keluarga. Pihak keluarga merasakan hal aneh karena air baru-baru ini berbau gitu, pokoknya nggak biasanya lah gitu. Pihak kepolisian sendiri kini berhasil menangkap pelaku pembunuh Atikotul Mahya. Ternyata pelaku adalah suami dari pembantu rumah tangga keluarga korban. Kapolsek Cibinong AKP Ikedek Femil menjelaskan bahwa pelaku berinisial K alias A tega menghabisi perempuan yang biasa mengaji itu lantaran sakit hati karena kerap ditagih untuk membayar hutang sebesar 1 juta rupiah. Motifnya sakit hati, dibunuh lebih dahulu sebelum dibuang ke sumur, kata Kedek Femil, Rabu 4 November 2020. Lanjutnya, usai dibunuh, Bunda Maya pun ditemukan gitu pada hari Selasanya. Nah, pihak polisian sendiri sempat memeriksa pembantu rumah tangga sebagai saksi. Berlanjut, nomor 2 adalah kasus meninggalnya seorang remaja berinisial MZ 16 akibat luka bacok di kepala dan di leher. Saat itu korban MZ bersama kakaknya R17 sedang mengendarai sepeda motor, lalu diserang sekelompok pemotor dan penumpang angkot di Jalan Panduraya, Kelurahan Tegalega, Bogor Utara pada Minggu 9 Februari 2020 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Menurut pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Bogor Utara, pembuat keributan di Jalan Panduraya Tegalega dan berujung pada tewasnya pemuda 16 tahun tersebut adalah LS dan BL, itu inisial ya. Keduanya adalah bagian kelompok nongkrong dan masih diburu polisi. Jelas polisi saat itu. Polsek Bogor Utara sempat melakukan penyelidikan terhadap peninggalan NZ 16 tahun akibat luka bacok di Jalan Panduraya, Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor pada Minggu 9 Februari 2020 lalu. Menurut Kapolsek Bogor Utara, AKP Ilot Juanda, kejadian ini adalah tawuran anak-anak muda. Ada satu korban meninggal, sekarang masih dalam proses penyelidikan, kata polisi saat itu. Kronologi menurut polisi, kejadian berawal saat korban MZ bersama rekan-rekannya berjumlah 3 motor hendak pulang usai nongkrong di kawasan Tegalega. Saat melintas di Jalan Panduraya, MZ dan rekan-rekannya dihadang sekelompok pemuda yang menggunakan 2 sepeda motor dan sebuah angkutan umum yang berisi 5 orang. Kemudian ketiga adalah kasus pembunuhan siswi SMK Andriana Yubelia Noven Cahya. Kasus ini sebetulnya sudah agak lama, jadi
Dalam hal ini, pada hari Jumat 31 Januari 2020 kemarin, pihak Polresta Bogor Kota sempat memastikan bahwa telah menangkap pelaku pembunuh Noven di Jawa Timur atau Jatim. Ia sudah ditangkap, jelas Pak Urhumas Polresta Bogor Kota, Ibda Desti Irianti saat itu. Sayangnya polisi saat itu tidak membeberkan detail penangkapan tersebut. Begitu juga dengan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Henry Fischer yang tak merespon ketika para wartawan menghubungi melalui telepon dan pesan pendek. Menurut mantan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Niko Narullah Adiputra, kasus pembunuhan Noven sendiri sudah menemukan titik terang. Saya sudah tahu sejauh mana perkembangan kasus ini. Tapi kalau secara teknis, biar Kasat baru saja yang menjelaskan, karena saya masih masa transisi, katanya saat itu. Kemudian info terbaru diterbitkan pada Agustus 2020 bahwa Polresta Bogor Kota saat itu sempat mengaku akan memanggil ulang 34 saksi yang sudah pernah diperiksa terkait kasus pembunuhan siswi SMK ini. Sudah sempat mengundang kembali saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Noven. Jelas Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Firman Taufik pada Selasa 4 Agustus 2020 kemarin. Ia mengaku lantaran terkendala COVID-19, apalagi pemerintah menerapkan PSBB, jadi terkendala karena saksi tak hanya dari Bogor, ada juga dari Jakarta, Bandung, dan Cirebon, jelasnya. Meski demikian, Firman pun belum mau menjabarkan petunjuk baru yang didapat olehnya. Firman meyakinkan kalau kasus pembunuhan Noven akan menjadi atensi bagi dirinya. Lalu keempat adalah kasus AA 37 tahun menganiaya terhadap istri syiriknya SM 17 tahun di perumahan Gria Blok D RT 3 atau 4 Desa Kabasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Lalu pada Jumat 8 Mei 2020, polisi membongkar makam dugaan korban pembunuhan di belakang sebuah rumah kontrakan di perumahan tersebut. Saat melakukan pengembangan, polisi mendapati informasi bahwa ada makam di belakang rumah yang entah milik siapa. Diduga makam tersebut adalah makam manusia dibuat sendiri oleh AA. Namun identitas orang yang di makam itu belum diketahui, sehingga polisi harus membongkar untuk melakukan identifikasi. Berlanjut nomor 5, warga Cibuntu Ciampea sempat heboh dengan penemuan mayat pria misterius dalam keadaan sudah membusuk di sebuah colokan. Mayat tanpa identitas itu ditemukan tepatnya di Jalan Raya Cibuntu, Kampung Cibuntu Kaum RT 02 atau 01 Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Minggu 9 Februari 2020 siang. Diduga mayat tersebut korban pembunuhan yang sengaja dibuang. Menurut Kepala Desa Cibuntu Ahmad Yani, saat ditemukan mayat pukul 11.30, warga Cibuntu sedang menggelar kerja bakti membersihkan saluran air atau selokan. Sementara Kapolsek Ciampea, Kompol Anak Agung Raka sendiri saat itu membenarkan adanya penemuan mayat tanpa identitas di wilayah Desa Cibuntu. Menurutnya terkait penyebabnya sendiri masih dilakukan penyelidikan dan menunggu hasil autopsi, katanya saat itu. Berlanjut nomor 6 yaitu kasus R 24 tahun yang merupakan sosok wanita pemandu lagu atau PL. Wanita tersebut kewalahan melayani nafsu birahi pelaku berinisial RA saat keduanya saling bertumbuh di sebuah villa di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Menjelang malam pergantian tahun baru antara 2019 ke 2020 lalu terjadilah sebuah kasus. Menurut Kapolres Bogor AKBP M. Joni, RA ini menggunakan obat kuat sehingga tidak terjadi klimaks saat pertama kali bercinta. Saat
Pelaku mengajak lagi R untuk bercinta pada esok hari. Dini hari, korban menolak dan melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, ucapnya Jumat 17 Januari 2020 lalu. Karena kesal, nafsu tanggung RA tidak terlampiaskan. Lalu ia menganiaya dan mencekik R hingga tidak sadarkan diri. Kemudian RA pergi ke Bandung dan merayakan malam tahun baru 2020.